Kali ini kita bakal telusuri salah satu babak paling dramatis dalam sejarah Indonesia, penangkapan dan hari-hari terakhir DN Aidit, sang ketua Partai Komunis Indonesia setelah G30S. Ini bukan cuma cerita penangkapan biasa, ini adalah kisah tentang pengakuan, tipu muslihat, dan pembalasan dendam yang luar biasa. Coba deh bayangin, kalimat ini keluar langsung dari mulut Aidit sendiri. Ini bukan sembarang kutipan, ini adalah pengakuan mengejutkan yang jadi titik awal dari semua drama yang akan kita bongkar. Satu kalimat yang bisa dibilang menyegel nasibnya sendiri. Oke, kita mulai dari mana semua ini berakhir. Di Solo, tepatnya pada malam hari, 22 November 1965. Setelah berhari-hari bersembunyi, disinilah babak akhir kehidupan DN Aidit akhirnya dimulai. Nah, di cerita ini ada dua pemain utamanya. Tentu saja, DN Aidit, pemimpin PKI yang sedang dalam pelarian. Dan di sisi lain, ada Kolonel Yasir Hadibroto, komandan yang memimpin perburuan ini. Pertemuan antara dua orang ini bakal jadi penentu segalanya. Begitu ketangkap, apa yang pertama kali Aidit lakuin? Dia langsung coba mainin kartu politiknya. Dia minta dibawa ke Jakarta untuk ketemu langsung sama Presiden Soekarno. Tapi, usahanya gagal total. Kolonel Yasir nggak peduli sama sekali. Momen ini seolah jadi penanda bahwa kekuasaan Aidit sudah benar-benar habis. Nah, dari sini ceritanya makin dalam. Setelah ditangkap, Aidit dibawa ke loji Gandrung untuk diinterogasi. Dan disinilah kabarnya dia memberikan sebuah pengakuan yang sangat-sangat rinci. Pengakuan yang bukan cuma memberatkan dirinya, tapi juga seluruh partainya. 50. Angka ini penting banget. Kenapa? Karena pengakuannya itu bukan cuma omongan loh, tapi dalam bentuk dokumen tulisan tangan setebal 50 folio. Dan semuanya ditandatangani sendiri oleh Aidit. Kebayangkan betapa detailnya informasi yang dia tuangkan di situ. Yuk kita bedah gimana rencana ini disusun menurut pengakuannya ya. Ini sama sekali bukan gerakan dadakan. Awalnya ada usulan di bulan Mei, tapi ditolak karena dianggap terlalu bahaya. Terus bulan Juli mulai ada latihan senjata buat pemuda rakyat di Halim. Bahkan di bulan Agustus Aidit sampai terbang ke Peking buat ngebahas kesehatan Presiden Soekarno. Puncaknya, rencana tiba-tiba dipercepat karena ada info intelijen kalau Angkatan Darat mau bergerak duluan. Ini semua nunjukin kalau ada persiapan yang matang. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak segampang itu ternyata. Di saat Aidit di Solo membuat pengakuan yang seheboh itu, narasi yang benar-benar berbeda justru datang dari pimpinan PKI lainnya. Ini yang bikin ceritanya makin rumit. Lihat deh perbandingan ini, kontras banget kan? Di satu sisi, Aidit pada 22 November bilang dia yang paling tanggung jawab. Tapi beberapa minggu sebelumnya, wakilnya, Nyoto, ngomong ke wartawan asing, PKI nggak ada hubungannya sama G30S. Itu urusan internal Angkatan Darat. Ini bukan sekedar beda pendapat, ini menunjukkan dua kemungkinan. Entah ada misinformasi yang disengaja, atau komunikasi di pucuk pimpinan PKI benar-benar putus di saat paling kritis. Dua cerita yang saling bertolak belakang dari dua orang nomor 1 dan nomor 2 di partai. Nah, di titik ini, suasana langsung berubah. Jadi kayak film thriller mata-mata. Kolonel Yasir sadar kalau Aidit adalah tahanan yang sangat berharga. Jadi dia menyusun sebuah rencana yang cerdik banget buat memindahkan Aidit menjauh dari jangkauan pihak lain yang mungkin punya agenda berbeda. Jadi gini triknya. Tiba-tiba datang seorang mayor polisi militer yang mau mengambil alih Aidit. Yasir langsung curiga, tapi dia pura-pura setuju aja. Jeepnya disuruh ngikutin jeep si mayor, tapi di tengah jalan, swerve. Sopir Yasir tiba-tiba banting setir, belok ke arah Boyolali, dan meninggalkan rombongan si mayor. Sebuah manuver dadakan yang cerdik, yang pada akhirnya menyegel nasib Aidit. Ini momen yang aneh banget. Ada semacam ketenangan yang mencekam. Di markas Batalion 444, Aidit sempat dikasih kopi dan rokok. Terlihat seperti perlakuan biasa. Tapi di saat yang sama, Kolonel Yasir ngasih perintah rahasia ke anak buahnya. Cari sumur di sekitar sini. Kontras antara secangkir kopi dan pencarian sumur ini benar-benar bikin merinding. Dan disinilah kita sampai di puncak dari semua drama ini. Konfrontasi terakhir antara Aidit dan Yasir. Bukan di ruang interogasi, tapi di sebuah tempat terpencil di Boyolali, persis di tepi sebuah sumur tua. Waktu dibawa ke sumur itu, Aidit kabarnya langsung pucat. Dia sadar. Pertanyaannya yang panik, sumur untuk apa? Itu nunjukin kalau dia akhirnya paham, ini bukan pemindahan biasa, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Dan jawaban Kolonel Yasir, wah ini benar-benar menusuk. Dia nggak basa-basi.
Dia langsung mengaitkan nasib Aidit dengan para jenderal yang jadi korban di lubang buaya. Dengan kata lain, Yasir bilang, ini bukan cuma eksekusi, ini pembalasan. Luar biasa ya, bahkan di detik-detik terakhirnya, di ambang kematian, Aidit yang dikenal sebagai orator ulung masih sempat minta satu hal, kesempatan untuk berpidato. Dia minta panggung terakhirnya. Dan Kolonel Yasir ternyata mengabulkan permintaannya. Aidit dikasih kesempatan buat pidato. Dia berdiri tegak dan dengan lantang meneriakan pekik perjuangannya. Hidup PKI! Tapi teriakannya nggak pernah selesai. Kolonel Yasir yang sepertinya sudah nggak sabar langsung menarik pelatuk senapan AK-47-nya. Setelah itu, semuanya terjadi cepat banget. Mereka berusaha menghilangkan semua jejak. Jasad Aidit langsung dilempar ke dalam sumur. Ditimbun pakai apa aja yang ada, batang pisang, kayu, tanah, lalu akhirnya dibakar. Sebuah upaya sistematis biar nggak ada yang tahu di mana lokasi eksekusi dan makamnya. Jadi, pertanyaannya, kenapa bisa sebrutal ini? Kenapa harus seperti itu caranya? Untuk ngerti semua ini, kita harus lihat lebih dalam ke motivasi pribadi Kolonel Yasir. Ini ternyata lebih dari sekedar tugas seorang tentara. Nah, ini dia dua alasan utamanya. Dua hal yang jadi bahan bakar kemarahan Kolonel Yasir. Pertama, dendam atas kematian Jenderal Ahmad Yani, komandannya yang sangat dihormati. Dan yang kedua, ini yang lebih personal, pengalaman pahit di masa lalu. Yasir sendiri hampir tewas di tangan komunis waktu pemberontakan Madiun tahun 1948. Jadi ini adalah gabungan antara loyalitas prajurit dan dendam pribadi. Kolonel Yasir sendiri nggak nutup-nutupin loh. Di sebuah rapat umum, dia cerita dengan gamblang gimana dia mengeksekusi Aidit. Dia bilang, diberondong sampai habis satu magazin. Pernyataan ini benar-benar nunjukin tingkat kemarahan yang meluap-luap di balik tindakannya itu. Dan puncaknya, ada satu detail yang benar-benar nunjukin betapa personalnya masalah ini buat dia. Di depan banyak orang, Yasir mengangkat sebuah jam tangan dan bilang, ini arloji Aidit, seolah-olah itu adalah piala kemenangan. Ini menegaskan kalau baginya, ini bukan cuma tugas negara, tapi juga sebuah penyelesaian dendam pribadi. Jadi pada akhirnya kita ditinggalin sama satu pertanyaan besar kan? Apa yang terjadi di Boyolali malam itu? Apakah itu bentuk keadilan seorang prajurit atau cuma eksekusi brutal di pinggir jalan? Kisah hari-hari terakhir DN Aidit ini jadi pengingat yang kuat banget kalau sejarah itu nggak cuma digerakkan oleh ideologi-ideologi besar, tapi seringkali juga oleh api dendam pribadi yang bisa mengubah segalanya. Batas antara keadilan dan balas dendam jadi tipis banget.